Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai coding PHP di menu postpaid. Nah, hari ini kita akan membahas price list dan inquiry, teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan melihat ke price list terlebih dahulu. Nah, jadi price list ini adalah API yang kita gunakan untuk mendapatkan price list dari semua produk pasca bayar di IAK. Nah, untuk path-nya itu menggunakan metode post dengan path API slash v1/bill/check/type. Nah, type ini adalah parameternya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat di bawahnya, path parameternya itu ada atribut type bertipe string. Nah, ini adalah product type yang ingin kita cari. Tapi ini tidak mandatory, jadi boleh ada, boleh tidak. Nah, untuk type-nya itu teman-teman bisa lihat di sini, ini ada jenis-jenis type-nya. Nah, kemudian untuk request body-nya itu meminta 5 atribut, teman-teman. Nah, di sini ada atribut comments yang isinya price list. Ini seharusnya price list dash pasca ya, teman-teman. Kemudian ada username. Ini adalah nomor telepon yang sudah teman-teman registrasi. Kemudian ada sign atau signature yang berisi hash MD5 dari username ditambah API key ditambah PL. Ini PL ini adalah kode untuk price list. Nah, kemudian ada status. Status ini berisi all active atau non-aktif. Ini tidak mandatory. Kemudian ada province, yaitu berisi 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, field ini hanya digunakan untuk pencarian yang bertipe PDAM. Nah, ini tidak mandatory juga. Nah, di sini saya sudah melanjutkan project kita yang kemarin yang mengenai prepaid. Nah, ini kan prepaid ada di index. Nah, saya membuat satu folder baru yaitu postpaid.php untuk membuat form yang dibutuhkan untuk postpaid ini. Nah, di sini ada price list check dan inquiry yang akan hari ini kita bahas. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah muncul ya untuk price list check dan inquiry. Nah, ini ada di tutorial API PHP slash postpaid.php sesuai dengan nama file yang ada di sini. Nah, jika kita lihat di formnya, dia akan melakukan action ke postpaid slash price list PHP. Jadi di sini kita akan membuat suatu folder baru bernama postpaid. Nah, kemudian di dalam postpaid ini kita buat price list.php. Nah, di sini teman-teman bisa copy dari yang price list ini untuk kemudian setelah klik submit itu dia akan mengirimkan datanya ke price list PHP. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan request body yang ada di dokumentasi. Nah, di sini ada comments, kita masukkan comments terlebih dahulu. Comments yang isinya price list dash pasca. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Kemudian ada username, ini masih sama, sign-nya PL. Nah, ini juga udah benar. Kemudian ada status dan province. Nah, kita harus menambahkan province. Di sini kita ubah menjadi province. Nah, kemudian untuk URL-nya, teman-teman bisa perhatikan karena kita menggunakan postpaid, jadi kita akan mengubah base URL kita menjadi postpaid. Nah, teman-teman bisa pilih yang development atau yang production. Karena kita sedang di development, saya akan ubah menjadi URL yang development. Nah, setelah itu baru kemudian bisa teman-teman tambahkan dengan path yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian untuk parameternya ini hanya menerima bentuk type. Nah, type ini kita ambil dari ini, teman-teman. Type input type yang ada di sini. Jadi, ketika dia ada input type dari post, dia akan menambahkan URL-nya dengan slash type-nya. Nah, karena tidak ada operator, ini bisa kita hapus saja. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman, karena ini kita ada di directory postpaid. Nah, untuk mencari env.php, teman-teman harus mundur satu file folder dulu. Jadi, titik-titik slash itu untuk mundur ke home, kemudian baru ke env.php agar kita bisa mencari folder env.php di sini. Nah, oke, kita save.
Kemudian langsung saja kita coba. Di sini misal kita tidak memasukkan apa-apa terlebih dahulu, get price list. Nah, ini akan ditampilkan semua price list yang ada di produk pasca bayar Yaka. Nah, kemudian kita coba untuk tipenya. Di sini kita tes PDAM, misal PDAM, get price list. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah eh, semua produk yang ada di PDAM. Nah, kita coba lagi untuk provinsinya. Misal kita masukkan Jawa Tengah, get price list. Nah, ini semua adalah bertipe PDAM yang ada di Jawa Tengah. Nah, itu untuk eh, price list check. Nah, teman-teman juga bisa coba untuk statusnya, aktif non-aktifnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai inquiry. Nah, bisa teman-teman lihat berbeda dengan produk prepaid. Untuk produk postpaid ini terdapat berbagai macam produk yang masing-masing memiliki ketentuan inquiry request body yang berbeda-beda. Nah, mungkin yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah eh, di BPJS dan e-Samsat. Jadi untuk request body selain itu semuanya sama kecuali BPJS dan e-Samsat. Nah, kita bahas dulu untuk yang secara general, secara umum. Misal kita pilih yang PDAM. Nah, jadi API inquiry ini adalah API yang kita gunakan untuk melakukan inquiry terhadap produk-produk tertentu. Ini contohnya adalah PDAM. Nah, petnya itu kita menggunakan metode post dengan pet masih sama petnya. Nah, yang membedakan itu ada di comments-nya. Kalau teman-teman lihat di sini, komennya adalah Yankee Des Pasca. Nah, kemudian untuk yang general itu kita menerima mengirim username atau nomor telepon yang teman-teman registrasi, kemudian ada code yaitu produk code-nya yang bisa teman-teman dapatkan dari price list yang ada di atas tadi. Kemudian ada HP, ini adalah customer number-nya atau customer ID. Kemudian ada ref ID, ini reference ID atau nomor order teman-teman yang harus unik. Kemudian ada signature yang berisi HMD5 dari username ditambah API key ditambah ref ID. Nah, itu untuk yang general. Nah, untuk BPJS dan e-Samsat kita harus menambahkan sesuatu. Nah, untuk BPJS sendiri itu dia meminta atribut tambahan berupa MAN, dan untuk e-Samsat itu dia meminta atribut tambahan berupa nomor identitas. Nah, oleh karena itu di sini saya sudah menyediakan suatu form yang eh, dapat diisi dengan produk code, customer ID, reference ID. Nah, ini untuk yang general. Kemudian jika ingin membayar BPJS bisa menambahkan MAN, dan jika ingin e-Samsat bisa menambahkan nomor identitas. Nah, kalau kita lihat di sini, ini hasil jadi formnya. Nah, kita bisa langsung melakukan coding di sini. Jangan lupa ini karena actionnya di postpaid, jadi kita pakai di postpaid. Nah, bisa copy dari yang price list. Kita ganti namanya terlebih dahulu menjadi inquiry.php. Nah, kita sesuaikan comments-nya ini Yankee Despaska. Kemudian kita lihat di sini ada username, kemudian code. Code itu berisi produk code. Kita taruh di sini saja. Code. Nah, kemudian ada HP dan ref ID. Kita tambahkan ini HP dan ref ID. Jadi ini sesuai dengan yang ada di sini ya teman-teman. Code, HP, dan ref ID. Nah, kemudian untuk kasus khususnya itu ada BPJS dan e-Samsat. Ini ada nomor identitas, kita bisa copy. Dan untuk BPJS itu MAN ya teman-teman. Nah, oke. Sudah selesai.
Kemudian ini URL-nya masih sama, API v1 build check. API v1 build check. Nah, karena kita tidak ada parameter, kita bisa hapus ini, teman-teman. Nah, sisanya sudah sesuai, kita bisa coba melakukan inquiry. Nah, di sini ada test case-nya, teman-teman. Nah, misal kita menggunakan PDAM. Nah, ini ada test case yang sukses. Kita coba saja, copy saja code-nya. Kemudian kita copy juga untuk customer number-nya. Nah, misal reference ID-nya SBY111. Inquiry. Oh, maaf, untuk signature-nya jangan lupa teman-teman ganti ya. Ini bukan PL, tapi bisa kita lihat di sini dia itu ada ref ID. Jadi kita masukkan ref ID-nya ke dalam menggantikan PL. Oke. Kita bisa ulangi. Produk code-nya itu Surabaya. Ini nomornya, kemudian reference ID-nya SRBY1111. Inquiry. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, inquiry sukses. Jadi inquiry yang teman-teman daftarkan itu sudah sukses untuk yang PDAM. Nah, kita bisa coba juga untuk BPJS. Nah, ini inquiry-nya kita coba yang sukses. Customer ID, kemudian code-nya BPJS, dan reference ID-nya misal BPJS 321. Man-nya jangan lupa teman-teman isi, kita coba isi satu, inquiry. Nah, dia mengeluarkan inquiry sukses. Kemudian kita coba satu lagi untuk eSamsat. Nah, ini kita coba yang sukses. Nah, untuk reference ID-nya bisa kita tulis eSamsat Samsat 321. Kemudian untuk nomor identitasnya itu nih teman-teman bisa lihat di sini untuk mendapatkan eSamsat payment code itu teman-teman bisa melakukan download Salmonas app dan melakukan register dan mendapatkan payment code. Nah, di sini saya copy saja dari sini. Inquiry. Nah, untuk nomor identitas ini sebenarnya inquiry-nya sudah lunas. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan pembayaran lagi. Nah, mungkin kita coba untuk satu kasus lagi yang gagal, misal PDAM. Nah, kita ambil Aitra. Kita ambil yang incorrect destination number. Reference ID-nya Aitra 321 inquiry. Nah, nomor pelanggan tidak ditemukan, sudah sama ya. Incorrect destination number. Nah, untuk video pembahasan price list dan inquiry cukup sampai sini saja. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman.